Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afakil Zahran dengan NIM 215240008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem pemantauan kualitas tidur berbasis IoT untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Untuk latar belakangnya, yaitu manusia membutuhkan tidur untuk memulihkan kebugaran dan mengistirahatkan organ tubuh setelah beraktivitas. Selama tidur, tubuh melakukan pemulihan untuk pengembalian stamina. Gangguan tidur sering dikaitkan dengan gangguan mental, seperti gangguan mood dan bisa berubah insomnia atau hipersomnia yang terkait dengan kondisi psikologis. Di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa mencapai 11,6% dan di Jakarta 14,1%. Gangguan ini memerlukan penanganan medis karena menyebabkan berbagai masalah bagi individu dan negara. Kualitas tidur berkaitan dengan kebugaran jasmani. Meskipun hubungan ini lemah, kualitas tidur yang baik dapat meningkatkan kebugaran dan sebaliknya. Kebugaran yang baik dapat memperbaiki kualitas tidur. Gangguan tidur dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti menyebabkan gangguan mood, kecemasan, dan penurunan kinerja kognitif. Rekayasa biomedis berupaya mengembangkan teknologi untuk mendukung diagnosis, pemantauan, dan perawatan kesehatan termasuk melalui pemanfaatan IoT dan sensor untuk memantau kualitas tidur. Teknologi ini dapat membantu dalam diagnosis dini dan penanganan gangguan tidur serta memahami hubungan antara kualitas tidur, kesehatan mental, dan kebugaran jasmani. Solusi proyek ini mengusulkan pengembangan perangkat pemantauan kualitas tidur berbasis Internet of Things atau IoT yang akan mengatasi keterbatasan metode pemantauan saat ini dengan menyediakan pemantauan yang lebih canggih, nyaman, dan mudah digunakan untuk akuisisi data yang akurat dan kontinu tentang pola tidur individu. Perangkat ini akan dilengkapi dengan sensor-sensor terintegrasi untuk mengukur parameter tidur seperti durasi, kedalaman, dan frekuensi gangguan tidur, serta parameter kesehatan mental seperti detak jantung, aktivitas otak, dan tingkat stres yang diperoleh akan dikirim secara nirkabel melalui jaringan IoT ke platform pemrosesan data untuk menganalisis real time guna mendeteksi pola tidur abnormal. Pengembangan ini menggunakan prinsip rekayasa biomedis dan teknologi sensor tinggi dengan desain ergonomis dan langkah-langkah keamanan yang data yang ketat, serta validasi klinis untuk memastikan keadaan akurat perangkat. Proyek ini diharapkan untuk meningkatkan diagnosis dini dan penanganan gangguan tidur serta kesehatan mental secara menyeluruh yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu. Metodologi penelitian ini mengembangkan perangkat pemantauan kualitas tidur berbasis IoT mencakup pendekatan eksperimental dan observasional. Pendekatan eksperimental akan menguji kinerja perangkat dalam kondisi kontrol ketat, sementara pendekatan observasional akan mengamati pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui sensor-sensor terintegrasi yang mengukur gerakan tubuh, detak jantung, pola pernafasan, dan suhu tubuh, dan ditransfer secara real-time ke platform pemrosesan data untuk dianalisis. Proses pengembangan mencakup pemilihan dan integrasi sensor, perancangan perangkat keras, pengembangan perangkat keras lunak untuk algoritma pemrosesan data, serta pengujian dan validasi kinerja perangkat. Pengujian fungsi integrasi dan kinerja memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, data ditransfer efisien, dan perangkat responsif serta akurat dalam mendeteksi pola tidur dengan perbandingan terhadap metode pengukuran standar untuk validasi akurasi. Di sini untuk milestone kita bisa lihat untuk activities listnya satu yaitu merencanakan konsep detail alat yang akan dibuat termasuk fitur fungsi dan komponen yang digunakan. Highlightnya yaitu membuat konsep alat terkait fitur. Untuk durasinya 7 hari, mulainya ada di 11 Juli 2024 dan selesai di 19 Juli 2024. Lalu yang kedua menemukan solusi yang paling efektif. Highlightnya membuat solusi paling efektif, durasinya 2 hari. Untuk startnya ada di 23 Juli
2024 hingga 24 Juli 2024. Yang ketiga yaitu perakitan komponen yang diperlukan untuk membuat sistem. Untuk highlightnya melakukan perakitan alat untuk durasinya 14 hari mulai dari 31 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024. Yang keempat ada pembuatan software, membuat aplikasi. Untuk highlightnya untuk durasinya 30 hari, startnya di 20 Agustus 2024 hingga 30 September 2024. Melakukan uji coba pada hardware dan software. Melakukan pengujian produk, untuk highlightnya dan untuk durasinya 7 hari, startnya di tanggal 1 Oktober 2024 hingga 9 Oktober 2024. Yang keenam ada perakitan produk final. Melakukan perakitan final untuk highlightnya untuk durasinya 5 hari. Untuk startnya di 4 November 2024 hingga 8 November 2024. Yang ketujuh yaitu monitoring produk sehingga produk benar-benar berjalan dengan sesuai. Untuk highlightnya melakukan pengamatan produk pada lapangan. Untuk durasinya 3 hari, startnya di 11 November 2024 hingga 15 November 2024. Untuk timeline kita bisa lihat di sini timeline ini untuk keseluruhan durasinya proyek ini memakan waktu 120 hari. Start dari tanggal 3 3 Juli 2024 hingga bulan November tanggal 15 2024. Di sini ada melakukan studi literatur, yaitu melakukan riset tentang sistem pemantauan kualitas tidur berbasis IoT untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Untuk durasinya 14 hari, startnya seperti ini. Terus mengerutkan setiap hasil riset menjadi sebuah kesimpulan. 7 hari, startnya di tanggal 21 hingga tanggal 1 bulan 7. Lalu untuk brainstorming ide untuk alat pemantauan kualitas tidur durasinya 7 hari, startnya tanggal 2 bulan 7 hingga tanggal 10 bulan 7. Ini untuk merencanakan konsep detail alat yang dibuat termasuk fitur dan komponen yang digunakan. Durasinya 7 hari, start di tanggal 11 hingga tanggal 19 bulan 7. Lalu ada berkonsultasi dengan para ahli, menemukan solusi yang paling efektif. Lalu ada melakukan pembuatan daftar pembelian alat, komponen untuk merakit alat atau pemantauan kualitas tidur. Untuk melakukan riset harga komponen yang dibutuhkan pada marketplace maupun toko langsung melakukan perhitungan biaya dan pembelian komponen. Perakitan komponen yang diperlukan untuk membuat sistem, lalu ada pembuatan software, lalu ada melakukan uji coba pada hardware, dan menganalisis hasil percobaan pada hardware dan software. Lalu ada memperbaiki kendala yang terjadi pada alat dan sistem, melakukan revisi dan pemantapan komponen dari hasil perbaikan percobaan agar sesuai dengan hasil yang direncanakan. Untuk finalisasi produknya itu ada perakitan produk final, lalu monitoring produk sehingga produk benar-benar berjalan dengan sesuai. Untuk total durasi 120 hari dari bulan 6 tanggal 3 selesai di bulan 11 tanggal 15. Ini untuk chartnya seperti ini. Nah, kita balik ke PT. Setelah timeline saya jelaskan, lalu hasil yang diharapkan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pemantauan kualitas tidur berbasis IoT yang dapat mengukur dan menganalisis berbagai parameter tidur secara akurat dengan produk akhir berupa perangkat keras terintegrasi dengan sensor dan perangkat lunak untuk memproses data serta memberikan informasi berguna kepada pengguna dampak potensial. Proyek ini besar dalam penanganan masalah kualitas tidur dan gangguan tidur, meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental dan kebugaran jasmani, serta memudahkan diagnosis dini dalam penanganan gangguan tidur seperti insomnia dan hipersomnia.
Dengan demikian, proyek ini dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup individu dengan gangguan tidur. Proyek ini juga berkontribusi signifikan dalam bidang rekayasa biomedis melalui pengembangan solusi teknologi inovatif untuk pemantauan kualitas tidur serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam pemantauan dan manajemen kesehatan secara holistik dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Anggaran dan sumber daya. Sumber dayanya di sini ada resource. Ini untuk server ini merupakan software atau aplikasi. Untuk harganya itu paket ada di 10 juta. Dan untuk microcontroller tipenya termasuk komponen materialnya controller, untuk harganya ada di 800.000. Untuk sensor foto plethysmography, tipenya sensor merupakan sensor untuk detak jantung. Untuk harganya ada di 2 juta. Untuk pekerja ahli merupakan engineer. Untuk biayanya 750.000 per hari. Untuk pekerja atau staff biayanya 200.000 per hari. Lalu ada sensor inframerah, merupakan sensor untuk mengukur suhu. Harganya yaitu di 300.000. Lalu ada sensor accelerometer, sensor gerak yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah eh, orang yang kita amati tidurnya ini bergerak-gerak atau gimana gitu. Untuk harganya ada di 500.000. Lalu ada sensor SpO2, yaitu sensor untuk mendeteksi kadar oksigen di harga 500.000. Untuk baterai, kita menggunakan baterai LiPo untuk harganya 200.000 dan case di sini itu yang dimaksud sebagai tempat untuk menyimpan semua komponen tadi harganya 500.000. Nah, ini untuk anggaran lengkapnya kita bisa lihat. Nah, di sini untuk anggaran totalnya ada di 70,470 juta 400.000. Nah, di sini kita untuk melakukan riset dan pemantauan kualitas tidur, kita menggunakan satu pekerja ahli selama 14 hari dengan total biaya 10.500.000. Dan untuk mengerucutkan hasil setiap riset menjadi sebuah kesimpulan, kerja ahli durasi 7 hari sehingga totalnya 5.250.000. Nah, di sini untuk melakukan observasi, ada brainstorming, merencanakan konsep detail alat, yaitu ada pekerja ahli dengan total durasi 14 hari sehingga totalnya 10.500.000. Untuk menemukan masalah solusi dari permasalahan, ada pekerja ahli dengan total durasi 3 hari dengan total biaya 2.250.000. Lalu untuk pembuatan produk dari pembelian alat dan bahan, pembuatan produk dengan total 48 hari dengan biaya total 23.400.000. Nah, untuk resource-nya ada pekerja ahli, lalu ada sensor foto lemosis, lalu ada microcontroller, pekerja ahli, bentar. Lalu ada sensor inframerah, case, sensor SpO2, baterai, sensor accelerometer dengan total 7.050.000. Untuk pembuatan produk memakan waktu durasi 44 hari, ada perakitan komponen dan pembuatan software. Nah, kita menggunakan 2 pekerja untuk melakukan perakitan komponen dengan durasi 14 hari hingga totalnya 5.600.000. Dan untuk servernya ini harganya kita buat satu paket untuk proses pembuatannya 30 hari, namun karena harganya paket sehingga totalnya 10 juta. Untuk pengujian produk ada observasi produk, perbaikan produk berdasarkan observasi dengan total hari 10 durasi 10 hari
Sorry, untuk total durasi 24 hari dengan total biaya 18 juta. Untuk observasi produk menggunakan riset pekerja ahli dengan total 7.500.000, dan untuk perbaikan produk berdasarkan observasi menggunakan pekerja ahli dengan total biaya 10.500.000, dan untuk finalisasi produk memakan waktu 10 hari dengan total biaya 7.500.000. Karena kan ada perakitan produk final 5 hari ini untuk pekerja ahli dan memonitoring produk benar-benar berjalan dengan sesuai. Ya, untuk detail anggarannya seperti ini, yaitu ada di 77.400.000. Dikarenakan kita untuk biaya pekerjanya itu kita hitung per hari di harga 750.000 untuk pekerja ahli, sedangkan untuk staf di harga 200.000 per hari. Nah, kita juga bisa lihat report, kita bisa lihat pos. Nah, ini untuk W1 merupakan week 1, week 2 hingga week 24. Untuk grafik yang berwarna biru ini berbiru merupakan pengeluaran per minggunya. Dan untuk yang orange ini merupakan pengeluaran total dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengeluaran tertinggi berada di week pertama. Lalu di week kedua tidak ada pengeluaran, dan dari total pengeluarannya itu dari awalnya ini anggap aja misalnya 11 juta. Nah, di sini 11 juta hingga akhirnya di 77.400.000. Ini untuk per minggu hingga selesai. Selanjutnya kita lanjut. Di kesimpulan, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pemantauan kualitas tidur berbasis IoT untuk diagnosis dini dan penanganan gangguan tidur seperti insomnia dan hipersonia. Proyek ini menggunakan pendekatan eksperimental dan observasional dengan sensor terintegrasi untuk mengukur dan berbagai parameter tidur secara akurat. Pemrosesan pengembangan mencakup pemilihan sensor serta pengembangan perangkat keras dan lunak dengan tujuan untuk menyediakan solusi teknologi yang efektif untuk pemantauan kualitas tidur dan memahami hubungan antara kualitas tidur dan kesehatan mental serta kebugaran jasmani, dan meningkatkan kesejahteraan individu melalui intervensi yang tepat. Proyek ini signifikan karena dapat meningkatkan pemahaman tentang kualitas tidur dan kesehatan. Pemanfaatan teknologi IoT untuk pemantauan akurat dan kontinu serta memberikan solusi inovatif dalam diagnosis dan penanganan gangguan tidur yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental individu. Proyek ini didukung oleh kebutuhan akan solusi teknologi yang efektif untuk memantau kualitas tidur dan dampak signifikan dari masalah tidur terhadap kesehatan, memberikan manfaat besar bagi individu dan masyarakat. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.